Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lakum ala nisaikum haqqa, sesungguhnya pada diri kamu wahai suami-suami, atas istri-istri kamu ada hak. Jadi buat suami untuk suami pada istrinya ada hak. Kalau sudah bicara hak suami dari istrinya, berarti kewajiban istri pada suami. Wali nisaikum alaikum haqqo. Begitu juga istri perempuan, istri-istri itu pada suami ada haknya. Kalau udah berbicara merupakan hak istri dari suaminya, berarti kewajiban suami pada istrinya. Fahakukum alaihinna, hak kamu wahai suami dari istrimu. Artinya kewajiban istri terhadap suaminya alla yutikna firasyakum man takrahun. Ini bahasanya, jangan memasukkan ke tempat tidur kamu orang-orang ataupun siapapun yang membuat kamu benci kepadanya atau yang membuat kamu murka kepadanya. Ini berarti seling masukkan laki-laki lain ke dalam rumah kita. Kan itu rumah, Bu, itu rumah. Boleh usaha istri, itu rumah. Boleh kerja keras istri, boleh hasil arisannya istri, boleh hasil utangnya istri. Tapi dalam rumah tangga disebutnya tetap menjadi rumah suami. Makanya dalam rumah tangga itu ada istilah harta gono gini. Kenapa saya selalu mengistilahkan rumah tangga itu ibarat jual beli, Bu. Jangan saling mengungkit di dalam rumah tangga ini. Kenapa jangan saling mengungkit? Karena di rumah tangga ini antara din minkum, ridho sama ridho di antara kamu semua. Ada nih ibu, istri pinter sekali nyari uang, keluar hebat dia cari uang, tapi uangnya itu cukup untuk menghidupi rumah tangga, tidak bisa buat membayar asisten rumah tangga, cukup buat makan. Kalau punya arisan, cukup buat bayar arisan. Kalau punya kredit, cukup buat bayar kredit. Tapi nggak cukup buat membayar asisten rumah tangga. Yang kerja siapa? Istri. Keluar rumah. Di mana dia? Jualan di pasar. Apa aja? Dia menjajakan pakaian, kerja di bank, kerja di kantor. Suaminya di PHK, suaminya nggak kerja, diem-diem saja di rumah. Kemudian si istri sama suami ini berbagi peran, berbagi tugas di dalam rumah tangga. Apa tugasnya? Ayah, papa, bapak,
Ih, papa kagak kerja apa-apa. Kagak seimbang ya. Ya kan papa waktu baru mau nikah mah kan udah keren banget. Ayang-ayang mobilnya banyak, panggilnya ayang-ayang. Kalau kita udah nikah panggilnya mami sama papi. Ya, panggilnya mami sama papi kalau udah nikah. Kenapa? Mobilnya banyak, dia liatin tabungannya banyak, nggak taunya mah. Wih, tabungan siapa? Mobil siapa? Udah nikah tuh. Udah nikah. Misalkan ghaliza. Nikah itu ikatan suci. Kalau udah nikah gak bisa lagi seenaknya. Nih Bu, makanya perempuan ini mulutnya banyak banget. Kenapa mulutnya banyak? Perempuan ini comelan. Baru berantem dikit sama suaminya, bang, ayah, udah kalau gini mah cerainin dah. Pulangkan dah. Kemana? Balikan ke rumah orang tua. Gampang banget perempuan ngomong kayak begitu. Berantem dikit, ribut dikit sama suaminya, ceraikan neng. Pulangkan saya, balikan aku. Gampang banget tuh perempuan ngomong kayak begitu. 1000 kali perempuan ngomong kayak begitu minta diceraiin, suaminya nggak ngomong sedikit pun, tetap aja dia adalah istri dari suami. Tapi kalau dia baru 4 kali ngomong, suaminya kagak sabaran nih. Udah bang, ceraiin neng aja. Udah ya, anak tinggal anak. Kata istri ini, udah ceraiin neng aja, ceraiin saya aja. Suaminya karena jengkel, kepancing, ya udah, gue ceraikan lu sekarang. Jatuh talak. Jadi istri lagi nggak? Gak boleh lagi tidur bareng. Makanya urusan rumah tangga yang paling harus dijaga. Kenapa perempuan di rumah? Supaya perempuan bisa jaga anak dan keluarganya. Coba deh, kita sering banget denger di TV lah ya, karena TV-nya di rumah kita semua. Istrinya, suaminya ngebunuh istrinya. Kenapa? Gara-gara cuma denger istrinya selingkuh. Saya udah bilang, kadang-kadang si suami ini selingkuh bukan sama pacar baru nemu, ya, bukan dengan perawan baru gede. Kadang-kadang CLB, teman lama ketemu lagi. Tapi kalau dia yang ngeganggu teman sejawatnya, seusianya, teman sekolah, apalagi dia kenalnya sebelum ketemu sama kita, terus dia jauh lebih cakep, lebih bahenol, lebih kaya, lebih segalanya dari yang udah ada, ribut mulut terus. Berat gak tuh? Ribut gitu ya? Ribut ya? Itu yang seperti itu yang rada susah. Kenapa susah? Kadang-kadang suami bilang, justru sebelum sama ente juga aneh sama dia dulu. Mau ngomong apa kita? Nah, ini yang harus dijaga. Balik lagi. Perempuan berbagi tugas. Apa tugasnya? Bu, ini kita berbicara hak dan kewajiban ya. Bagi tugas. Ayah, papa, ini gara-gara. Terus kan saya kerja nih, saya harus usaha. Abang, ayah, papa kan nggak kerja, di PHK, jualan juga udah nggak maju, bisnis nggak jalan. Sekarang ibu ya, mamahnya yang kerja. Karena kita pekerjaannya, cari uangnya cukup hanya untuk makan saja, bayar listrik saja, bayar air saja, bayar arisan saja, bayar kredit saja,
tidak mampu untuk membayar asisten rumah tangga. Jadi bagi-bagi tugas ya, ayah di rumah bertukar peran. Kalau karena kita buat menyambung hidup, kata suaminya jawab, iya Dama, ayah ridho, papa ridho. Karena kalau mama nggak kerja, papa juga di rumah, kita nggak makan, kita kesulitan, kita nggak mau minta terus sama tetangga, sama mertua, sama saudara. Nggak apa-apa, ayah ridho, papa ridho, sah tidak rumah tangga? Sah. Antarodin minku. Jadi ridho sama kayak jual beli. Sah, sah. Dosa nggak istri? Enggak. Karena suaminya ridho. Kata suami, udah dulu mah dia yang kerja, jualan, maju, kerja kantoran. Gara-gara COVID pandemi COVID-19 di PHK, bagi tugas sama istri. Istri kerja di luar, istri makan semuanya bisa dikerjain sama istri. Suami bilang sama istrinya kerjaan ini dilis sama suaminya di pekerjaan sekalian. Nyuci. Pagi-pagi bangun tidur ngepel, nyiapin sarapan, anakmu sekolah, mandiin anak, siapin anak pakaian, bikin sarapan, siapin sarapan, cuci piring, nyuci baju, masak, nyetrika, ngepel, ngangkat jemuran, masak lagi, sampai istrinya balik dia ngempel. Pak, mama, udah aku mau pensiun. Kenapa? Besok mah kagak jadi kayak begini. Udahlah kontrak kerja kita udahan ya mah. Besok papa lagi yang kerja. Kerja mah dia cuma duduk, jualan nungguin yang beli. Iya. Di kantor cuma nulis-nulis. Paling kerjaan kantor. Ini dari pagi nunggu sampai sore ngeleler kagak bisa bangun. Makanya suami itu gak boleh dia menganiaya istrinya. Anak-anaknya itu kagak, syukur itu suami kagak ngelahirin. Coba kalau dia pakai ngelahirkan, pakai hamil, iya. Ini tahun deh buat itu dia. Tapi Bu, jangan salah. Jangan salah. Ini yang menjadi kadang-kadang ya. Ini yang kita pelajari juga. Jangan salah. Apa jangan salahnya? Udah segitu capek banget itu istri, yang kerjaannya nggak bisa dikerjain oleh suami, tetap saja ridho Allah fi ridho zawji. Ridho Allah pada ridho suami buat istri. Ridho suami dari ridho ibunya. Karenanya kita selalu berdoa, jadilah keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sampai akhir baiti jannati. Itu. Jadi ada hak istri pada suami, ada hak suami pada istri. Hak suami apa? Kata Allah, kata Rasulnya, hak suami dalam Islam adalah yang paling penting. Hak suami dari istrinya, suami didamaikan hatinya, ditenangkan hatinya, ditentramkan hatinya dalam urusan dia bekerja di luar. Istri jaga di rumah, tidak boleh memasukkan siapapun ke dalam rumahnya, rumah istrinya, rumah suaminya, yang suami tidak yang suami tidak ridho. Wala ya'zana fi buyutikum liman takrahun. Si istri tidak boleh
memberikan izin kepada siapapun masuk ke dalam rumahnya tanpa ada izin dari suami. Kalau ibu mau nerima tamu laki-laki di rumah, ibu mau nerima tamu laki-laki di rumah ibu, walaupun di ruangan tamu, ibu harus lapor dulu sama suami. Ibu minta izin dulu dari suami. Papa, siang ini kan papa pergi. Di rumah mau ada tamu. Siapa mah tamunya? Tamunya laki-laki atau perempuan? Kata istrinya, tamunya laki-laki, papa. Kata suaminya, jangan mama, jangan terima tamu laki-laki kecuali ada papa. Boleh gak tuh istri menerima? Tapi kalau kata suaminya, silakan mama atau papa percaya sama mama sama ibu. Ketika suami memberikan kepercayaan kepada istri, maka istri harus jaga kepercayaan itu. Jangan seenaknya menyalahgunakan kepercayaan. Makanya kalau tamu laki-laki yang belum kenal, baiknya bertemunya dengan suami. Itulah istri yang soleha. Suami kita gak ada di rumah, adik suami kita masuk ke rumah kita, apalagi masuk ke kamar kita. Meskipun itu adik ipar, adik suami laki-laki masuk ke kamar kita, nggak ada suami, boleh tidak? Tidak boleh. Kemudian Allah, ingatlah, wahaquhunna alaikum antusinu ilaihinna. Ingatlah hak istri terhadap kamu wahai suami. Kewajiban kamu suami pada istri adalah berbuat baik, ihsan kepada istri. Jangan berlaku seenaknya kepada istri. Sayangi istrimu, hormati istrimu, pergauli, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulah dengan istri dengan cara yang baik. Wa haqquhunna 'alaikum an tusinu ilaihinna. Jadi suami itu harus memperlakukan istri dengan cara yang sangat baik. Fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Baik dalam urusan pergaulan, urusan pakaian, atau urusan makan. Harus harus sama, harus yang baik-baik. Inilah yang kewajiban suami kepada istri. Ini Bu, kasih tahu ya suaminya ya. Tapi kalau suaminya pakai baju, kadang-kadang begini ya, suami mah justru punya bajunya sedikit ya. Iya, perempuannya mah cakep-cakep, bajunya mah coba dari lihatin dah. Coba deh ibu lihatin, ibu perhatikan baju emaknya, mamanya, ibunya seminggu 7 kali ganti. Baju suaminya seminggu 2 kali ganti, itu lagi. Terus coba dah bu, ibu pakai jilbab, ada model baru, mutang-mutang dibelain. Suami pakai kaos dalam, bolong-bolong makin pada bolong. Ya. Coba deh tanyain sama suami ibu. Kaos dalamnya, pakaian dalamnya pada bolong masih dipakai nggak? Pakai. Istri jilbab masih bagus, minta beli lagi nggak? Ngutang-ngutang dibelain. Ini saking suami baik sama ibu tuh. Ya, wah sendiri.
Ini ya, jadi ini dulu. Mudah-mudahan kita bahas dulu kewajiban suami dan hak suami dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Ada yang bertanyakan? Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Tahu kewajiban suami, tahu kewajiban artinya yang paling penting kewajiban istri pada suami, kewajiban suami pada istri. Inilah yang harus betul-betul kita perhatikan sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawadah, warahmah, dunia akhirat insya Allah. Mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala yadribal wajh, dan suami tidak boleh memukul wajah istri. Haram hukumnya. Dipukul kudu capek-capek.